Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita bergabung kembali di Jumsema Adonai. Seperti biasanya kami selalu belajar firman Tuhan ya di Jumsema Adonai. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Sebenarnya Bapak Jos ini sudah satu bagian di dalam Sema Adonai. Shalom Pak Jos, Kak saya menyapa Pak Jos. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Makasih loh Pak Jos setia sama Sema Adonai ya. Terima kasih. Sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat Bu. Amin, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar hari ini dengan tema yang sangat menarik ya. Dan Bapak Ibu sebelum kita memulainya, kita minta Ibu Christine untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Bu Christine. Terima kasih Bu Eni. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa atas semua kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk dapat mempelajari firman-Mu yang diberikan oleh Bapak Jos. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, Bapak Jos, dengan berkat-Mu Tuhan Yesus, hikmat-Mu, Engkau urapi beliau Tuhan, agar mampu memberikan pengajaran firman-Mu kepada kami sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada Bapak. Dan kepada kami Tuhan Yesus, para murid-murid mampu menerimanya Tuhan Yesus dengan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, agar apapun Tuhan Yesus yang telah diberikan mampu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat membaginya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran ini, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, moderator dan juga seluruh operator di Sema Adonai, demikian juga internet kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kami dapat belajar dengan lancar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami ingin memulainya di dalam putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Kris. Ya, demikianlah profil dari Pak Jos ya. Pak Jos banyak pengalamannya. Nah, kita mau belajar dari orang yang sudah punya pengalaman, yang sudah belajar, jadi supaya kita sama-sama mendapatkan pengetahuan ini ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan waktu dan tempat kepada Pak Jos. Pak Jos dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Heni yang mempercayakan pelayanan Sema Adonai pada malam ini. Waktu Indonesia jam 21:10. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, tidak ada salahnya saya menyapa bagi Bapak Ibu yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Sinen kuala serui nyen yoyo senti cangkang. Nggak ngerti, Tuhan memberkati. Oke. Malam ini Bapak Ibu kita masuk dalam tema perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan. Nah, ini terambil dalam ayat Kitab Ibrani 12 ayat pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ya. Slide berikutnya Bu Aling. Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini mungkin sering kita baca, bahkan bisa jadi menjadi ayat emas, ayat hafalan. Tetapi justru di sini kita diminta oleh penulis kitab Ibrani untuk kita masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tentu ini mau tidak mau harus kita lakukan. Namanya kalau wajib itu tidak perlu diperintah, tidak perlu disuruh, itu harusnya keluar dari kesadaran kita, kata wajib itu ya. Jadi harusnya keluar dari kesadaran kita, karena ini perlombaan yang berlaku bagi orang Kristen, yang berlaku bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Bapa di sorga. Tentu kalau kita mendengar kata perlombaan, wah, mungkin bagi kita sebagian ada kegentaran ya. Ada kegentaran, cemas, aduh mampu nggak saya melakukannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sejatinya kehidupan kita ini, kehidupan kita di bumi ini, merupakan sebuah perlombaan atau pertandingan yang mana pemainnya adalah kita sendiri, manusia itu sendiri. Atau dalam hal ini orang Kristen. Slide berikutnya Bu Aling boleh. Tentu dalam sebuah perlombaan ada target. Tentu dalam sebuah perlombaan atau pertandingan pasti memiliki target atau sasaran yang ingin dicapai. Tentu kalau seorang atlet yang berlaga di dalam arena pertandingan atau perlombaan, tentu menghendaki dia menjadi pemenangnya. Berupaya sebisa-bisa mungkin menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Harus mencapai garis akhir, garis finish. Kalau dia atlet lari, harus mencapai garis finish, mencapai tujuannya. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, kalau dalam pertandingan, tentu atlet itu harus melakukan persiapan-persiapan yang baik. Nah, di sini saya menuliskan, dia harus melakukan latihan-latihan fisik dan mental, tentu secara rutin, reguler. Ya, tanpa latihan fisik dan mental yang rutin dilakukan secara reguler, tentu saat dia memasuki pertandingan atau perlombaan pasti tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Karena melalui latihan-latihan tersebut itulah dia mempersiapkan dirinya dengan baik-baik secara maksimal dengan tujuan supaya dia menjadi juaranya, pemenang dalam perlombaan tersebut. Jadi diperlukan latihan-latihan yang intensif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dibutuhkan kedisiplinan. Tanpa disiplin tidak mungkin seorang atlet itu dapat bermain atau bertanding dengan baik. Jadi perlu kedisiplinan yang sungguh-sungguh serius, segenap kekuatannya, segenap hatinya dia curahkan supaya benar-benar dia siap masuk dalam pertandingan atau perlombaan tersebut. Jadi perlu latihan yang kontinu secara terus-menerus, secara rutin dan reguler, dan diperlukan kedisiplinan yang tinggi.
Lalu saya sini mencatat, nah percaya. Percaya ini bisa saja dia harus percaya diri. Nah, ini manusia ini kan kadang ada yang kurang percaya diri, tidak percaya diri, percaya diri, dan kadang over confident, over percaya diri. Nah, dalam hal ini percayanya itu percaya kepada kemampuannya, karena dia berlatih secara kontinu, dan itu dia terapkan dengan kedisiplinan yang tinggi. Lalu dia percaya terhadap apa yang dilakukannya, dan juga percaya kepada Tuhan. Tentu ya Bapak Ibu, kita juga tidak boleh gegabah juga. Artinya kita gegabah dalam ini kita sombong gitu ya. Kita harus percaya juga Tuhan pasti menolong kalau kita sudah berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini tahapan-tahapan atau persiapan-persiapan seorang atlet dalam memasuki dalam arena perlombaan atau arena pertandingan. Oke, selanjutnya Baling. Nah, namanya perlombaan yang diwajibkan, artinya ini harus dijalani oleh setiap orang Kristen. Dan kita semua sebagai orang Kristen tentu memiliki tujuan atau target yang harus kita capai. Dalam hal ini adalah kita dilayakkan masuk ke sorga, masuk ke dalam kerajaan sorga, kita dilayakkan. Tentu tujuan kita ke sana ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang kita di sini tujuannya tidak ke sorga? Gak mungkin ya Bu Eni ya. Pasti semuanya kita mau masuk sorga. Ya itu tujuan kita, alamat kita terakhir dan selama-lamanya pasti kita semua maunya ke sorga. Itu alamat terakhir kita. Tujuan terakhir kita ke sorga. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di sorga saja, bukan hanya kita masuk di sorga maksudnya, tapi setiap kita harus menjadi mempelai Kristus. Karena kita diproyeksikan menjadi mempelai Kristus, orang percaya itu diproyeksikan menjadi mempelai Kristus. Nah, kalau kita baca di Wahyu 19 ayat yang ke-7, di mana berbunyi, marilah kita bersukacita. Marilah kita setiap orang percaya, marilah kita yang menjadi mempelai Kristus bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Kenapa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, nah itu siapa pengantinnya? Adalah kita. Ada kita orang percaya. Kita ini adalah pengantin dari Kristus. Betul Bapak Ibu? Kita ini adalah pengantinnya. Kita ada mempelai wanita. Kita adalah mempelai perempuan. Dan Tuhan Yesus adalah mempelai prianya yang telah siap sedia. Jadi kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena kita menjadi mempelainya, menjadi pengantinnya. Oke. Lanjut Ibu. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan perlombaan yang diwajibkan ini jangan membuat kita takut. Jangan membuat kita takut, membuat kita cemas, stres, depresi, galau, dan sebagainya. Jangan. Kan ada yang Bapak Ibu ya, kalau biasanya tuh kalau kita masuk dalam suatu arena perlombaan yang formal ya, yang resmi,
biasanya ada tingkat kecemasannya atau tingkat stresnya itu tinggi. Ya, kadang hal itu membuat kita panik, tidak bermain maksimal, padahal kita sudah latihan secara terus-menerus, kita lakukan latihan itu secara reguler, dan kita disiplin. Tapi karena mental kita nggak siap, membuat kita takut, membuat hati kita kecut. Nah ini, kadang kita bermainnya tidak maksimal. Nah tetapi yang diinginkan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan ini, kita bersyukur. Kenapa? Nah ini, kalau kita baca tadi di Ibrani 12 ayat yang ke-1, ya kan? Apa ditulisnya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi ini Bapak Ibu, saya periksa dalam bahasa asli. Ini menunjuk kepada orang yang patut diteladani. Jadi jangan membuat kita gentar, jangan buat kita takut, cemas, stres, dan sebagainya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi ini adalah orang yang patut kita teladani. Karena imannya, mereka berani mati demi Kristus. Karena kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita, artinya membuat kita harusnya semakin percaya, semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat. Karena banyak saksi orang-orang yang hidupnya menjadi teladan. Karena imannya mereka berani mati demi Kristus. Ini bisa menunjuk kepada rasul-rasul yang mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya demi memberitakan Injil Kristus, demi melayani pekerjaan Kristus. Artinya kita tidak sendirian Bapak Ibu. Kita bagaikan banyak saksi, banyak orang-orang yang mati demi Tuhan. Tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dan orang-orang itu menjadi contoh, menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak perlu takutlah, kita tidak sendirian. Lalu kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam perlombaan yang wajibkan itu, artinya kita sudah mempercayakan diri kita kepada Yesus kita. Juru selamat kita, Tuhan kita, dia pasti sanggup menolong kita. Jadi jangan khawatir, kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dia pasti sanggup menolong kita, menolong Bapak, Ibu, dan saya. Jangan membuat kita cemas, takut, undur, dan sebagainya. Percayakan hidup ini kepada Yesus. Kalau orang-orang yang menjadi saksi itu berani mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus, kita juga demikian. Kita berani, bukan berani mati, tapi kita berani hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita berani, kita persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan ini milik Tuhan. Sehingga kita percaya, pasti Tuhan akan menolong kita. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hal yang harus kita lakukan. Di sini ada hal yang harus kita lakukan untuk kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, harusnya kita menanggalkan semua beban. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban.
Bapak Ibu, orang berlari, orang yang masuk dalam pertandingan tentu tidak boleh memiliki beban. Bebannya harus plong. Maka sering komentator mengatakan, ya, setiap atlet atau setiap yang berlaga dalam arena perlombaan atau pertandingan, mereka tidak boleh memiliki beban. Kenapa? Kadang beban itu mengganggu konsentrasi mereka, fokus mereka. Mereka tidak akan bermain dengan maksimal. Mereka tidak bermain dengan plong. Karena mereka dibebani. Atlet saja diminta jangan membawa beban apapun dalam pertandingan mereka. Walaupun mereka diminta atau mungkin diperintahkan ya untuk menjadi juara. Nah, tapi itu jangan mengganggu mereka dalam mereka bertanding. Pasti konsentrasi mereka terpecah. Mereka bermain tidak akan maksimal. Nah, begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu pertandingan iman, yaitu bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita menang, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik dalam hidup ini, kita diminta menanggalkan semua beban. Beban itu berbicara masalah-masalah. Beban itu bisa menunjuk kepada persoalan hidup, pergumulan hidup kita di bumi ini. Jangan itu menjadi beban, karena itu akan mengganggu dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Kalau kita membawa beban itu, masalah-masalah hidup di bumi ini, kita tidak akan maksimal, kita akan terpecah fokus kita. Kita akan terpecah konsentrasi kita. Kita tidak lagi fokus kepada pertandingan iman. Kita akan terseret dalam masalah-masalah kehidupan di bumi ini. Itu yang pertama. Lalu beban itu bisa menunjuk kepada perkara, belum Bu? Balik lagi Bu. Beban itu bisa menunjuk kepada perkara-perkara jasmani. Dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Loh Pak, itu bukannya menjadi apa? Kehidupan kita harus mencari nafkah. Betul Bapak Ibu. Betul. Kita harus mencari nafkah. Kita harus memenuhi kebutuhan jasmani kita. Betul itu. Tetapi itu jangan menjadi beban. Sehingga fokus kita, konsentrasi kita, arah hidup kita berubah. Tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu yang menjadi ilah atau menjadi berhala. Itu yang mengganggu iman kita. Kita tidak lagi memandang Tuhan, tapi memandang perkara-perkara jasmani. Kita sudah memusatkan pikiran, hati kita kepada perkara-perkara jasmani. Ini akan mengganggu, menghambat pertandingan iman kita. Lalu berikutnya, beban itu menunjuk atau berbicara segala sesuatu yang mengikat kita dengan dunia ini. Yang mengikat kita dengan dunia ini. Apa itu? Yaitu percintaan dunia. Kita terikat kepada dunia ini. Apa itu dunia ini? Apapun itu Bapak Ibu. Apapun yang ada pada kita. Itu bisa berbicara kedudukan, prestasi kita, status kita, kekuasaan, kemegahan kita. Kita cinta akan uang, cinta kepada mamon, cinta kepada harta benda, bahkan cinta juga kepada seseorang. Jadi cinta kepada seseorang atau cinta kepada sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Tuhan itu menjadi berhala.
itu yang menjadi mengikat kita dengan dunia. Itu menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi kita harus tanggalkan semua beban itu. Apapun itu Bapak Ibu. Apapun itu. Kita harus menanggalkan semua beban. Supaya kita layak. Supaya kita dengan fokus, dengan konsentrasi, dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Sehingga kita melakukannya dengan tenang, kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya dengan fokus, penuh konsentrasi, mengarahkan kita supaya kita bisa memenangkan perlombaan yang diwajibkan itu, bisa kita memenangkan pertandingan dengan memelihara iman kita sampai di garis akhir hidup kita. Oke, selanjutnya Bu, slide berikutnya. Lalu kita diminta apa? Yang kita harus lakukan adalah, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita ya. Dosa yang begitu merintangi kita. Perlu dicatat, perlu kita perhatikan, stressing dalam ayat ini, dosa yang begitu merintangi kita. Artinya dosa ini sangat-sangat merintangi kehidupan iman kita Bapak Ibu. Karena upah dosa adalah maut, kematian kekal. Jadi ayat ini begitu lengkap dan jelas. Dosa yang begitu merintangi kita. Dosa yang begitu merintangi kita. Artinya dosa ini yang akan menghalangi kita, yang akan menghalangi pertandingan iman kita. Kalau kita tidak menanggalkan dosa yang begitu merintangi, artinya dosa ini yang paling berat, paling menghalangi kita untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Dosa itu Bapak Ibu, artinya kemelesetan dari sasaran atau kehendak Allah. Dosa itu bisa berbicara kita menyimpang dari jalan kebenaran. Kita menyimpang dari jalan Tuhan. Dosa itu bisa kita melanggar hukum atau perintah Tuhan. Dan dosa itu adalah pelanggaran dalam pikiran atau perbuatan kita. Maka Bapak Ibu, kalau di zaman Perjanjian Lama, mereka melakukan dosa itu secara fisik. Mereka melakukan dosa itu secara fisik. Contohnya ya berzina, contohnya berzina. Mereka melakukannya secara fisik. Tetapi kita di umat Perjanjian Baru, berzina itu bukan hanya kita melakukan tindakan seksual secara fisik, tapi melalui pikiran saja kita sudah tidak senonoh, itu sudah berzina dalam pikiran. Artinya Bapak Ibu, kita ini yang hidup dalam anugerah lebih berat. Karena apa? Karena tidak hanya dalam bentuk fisik saja kita melanggar perintah Tuhan, tapi dalam pikiran saja. Pikiran yang jahat saja itu sudah melanggar hukum Tuhan. Tentu dalam perbuatan, pikiran saja sudah berdosa, apalagi kita lakukan dalam tindakan nyata. Kita membutuhkan fokus, kita membutuhkan kekuatan yang ekstra. Kekuatan ekstra tentu dari Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita mampu menjadi anak-anaknya yang dilayakkan,
menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani, siap menjadi mempelainya. Makanya jadi pikiran harus bersih, pikiran harus kudus. Oke, lanjut Bu Aling. Yang ketiga, dalam perlombaan ini yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki ketekunan, tekun. Kalau kita baca tadi di ayat pertama apa? Ayat kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan apa? Kita harus karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi diperlukan ketekunan. Ketekunan itu bisa menunjuk atau bisa berbicara atau diartikan kita memiliki hati yang tabah, ketabahan, keteguhan hati, daya tahan. Nah, ini daya tahan Bapak Ibu. Daya tahan. Kita memiliki daya tahan yang benar-benar kuat, yang memiliki ekstra. Kenapa? Karena kita ini bukan hanya berperang, roh-roh jahat, bukan hanya melawan iblis, tetapi kita juga melawan keinginan diri kita sendiri. Kita melawan diri kita sendiri. Ini yang paling berat. Jadi diperlukan daya tahan yang kuat, daya tahan ekstra. Makanya dikatakan harus kita memiliki ketekunan, berlomba dengan tekun. Tekun ini juga bisa diartikan atau menunjuk atau dikaitkan dengan tidak menyimpang dari tujuan dan kesetiaannya pada iman. Jadi tekun, jadi dia tidak menyimpang ke kanan atau kiri, dia tetap berjalan terus sampai ke tujuannya, sampai dia menunjukkan dia mencapai garis akhir. Ketekunan itu bisa berarti kita harus setia. Kesetiaannya pada imannya, kita harus setia pada iman kita. Tekun itu juga bisa diartikan kita harus hidup saleh. Walau kita menghadapi berbagai pencobaan, walau kita menghadapi penderitaan yang berat sekalipun, kita harus tekun. Tekun. Seperti Tuhan Yesus tekun. Seperti Tuhan Yesus apa? Tekun memikul salib. Nah, itu di ayat yang kedua, ayat Ibrani 12 ayat yang kedua, ya kan? Tuhan Yesus saja tekun memikul salib, yang dengan tekun memikul salib. Kita harus hidup saleh. Walaupun kita menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan yang berat sekalipun, tetap tekun, tidak tergoyahkan iman kita. Tekun itu juga bisa menunjuk kita harus sabar terus menerus. Kalau ditanya Pak, sampai kapan sabarnya Pak? Sampai kita menutup mata. Sabar terus Pak. Kan sabar tuh ada batasnya, betul. Tapi kalau kita anak Tuhan, sabar terus. Sabar terus. Ngomong sih gampang, prakteknya Ibu Heni yang tahu. Ibu Heni kan sabar ya. Oke, kita lanjut slide-nya. Nanti giliran Ibu Heni yang cerita nanti ya, yang sharing maksudnya. Oke, yang keempat kita adalah fokus kepada Tuhan. Ya kan? Ayat yang kedua apa? Kalau kita baca Ibrani 12 ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau kita masuk dalam arena pertandingan, kita harus fokus. Pasti
Namanya atlet itu fokusnya apa? Ya menjadi pemenang, mencapai garis akhir, garis finish, ya menjadi pemenang. Kalau dia nggak fokus, ya nggak akan capai, dia tidak akan mencapai sasaran, tidak mencapai targetnya, tidak mencapai tujuannya. Nah, begitu juga kita dalam pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan ini. Dalam pertandingan iman kita, dalam kita melakukannya, kita mengarahkan mata kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan saja. Kita fokus kepada Tuhan saja, Bapak Ibu. Artinya fokus kepada Tuhan itu kita memiliki atau kita mau berjuang untuk sepikiran dan seperasaannya. Ya, Bu. Betul Bapak Ibu, udah nggak? Kalau kita nggak fokus pada Tuhan, gimana kita mau fokus pada Tuhan? Caranya gimana? Kita harus sepikiran. Kita harus seperasaan, satu frekuensi. Satu dimensi. Ya kan? Gimana kita mau fokus pada Tuhan kalau kita tidak sepikiran dengannya? Misalnya kita bicara nih, kita mau fokus kepada sesuatu gitu ya, kita mau fokus pada sesuatu, tapi pikiran kita tidak kepada sesuatu itu, kita menyimpang kemana, berpikir kemana-mana gitu. Seperti kita misalnya ibadah ya Bapak Ibu ya, kan ada juga ya jemaat ya, saat mendengarkan khotbah dia bukan mendengarkan, saat berkhotbah saat pendetanya atau gemalanya berkhotbah dia tidak mendengarkan, tapi kemana dia? Tidur, ngantuk Bapak Ibu, dia tidur. Badannya ada di gereja, tapi pikirannya udah kemana-mana, udah terbang pikirannya. Ya kan? Tidak konsentrasi, tidak fokus lagi kepada pengkhotbah itu, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu. Jadi kalau kita fokus itu kita satu frekuensi. Artinya apa? Kita memiliki pikiran dan seperasaan. Nah, lalu bagaimana kita fokus dengan Tuhan? Fokus dengan Tuhan sudah pasti Bapak Ibu kita membangun hubungan, ada relasi. Ya dong, nggak mungkin Bapak Ibu kalau kita fokus pada Tuhan, nggak ada hubungan gitu ya, nggak mungkin. Nah, fokus pada Tuhan pasti ada memiliki hubungan, kita bangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Sehingga kita bisa fokus. Kalau kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan, pasti kita tidak akan fokus, Pak. Oke. Berikutnya Bu Aling. Nah, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana hidup kita ini Bapak Ibu supaya kita menjaga, supaya kita tetap memiliki ketekunan itu, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, supaya kita menanggalkan semua beban, supaya kita menanggalkan dosa yang begitu merintang kita. Nah ini Bapak Ibu, kita baca di Ibrani 12 ayat 14 sampai 16. Silakan yang mau membacakan Ibrani 12 ayat 14 sampai 16. Dulu ya Pak. Silakan. Ibrani 12 ayat 14 sampai 16. Begini firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16-nya,
Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Eni. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan, kita harus memiliki perjuangan untuk hidup dalam kekudusan. Untuk kita terus dalam track perlombaan yang diwajibkan itu, supaya kita tetap di dalam pertandingan iman, supaya kita memusatkan hidup ini kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Dalam surat Petrus mengatakan, Allah adalah kudus, aku kudus, maka engkau harus hidup kudus. Sebab aku kudus, maka kamu harus kudus. Tulisan surat Rasul Petrus ini menandakan kita harus hidup kudus, sebab Allah kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita bertemu atau melihat Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi syarat untuk kita di dalam perlombaan, syarat untuk kita tetap di dalam perlombaan yang diwajibkan itu, syarat untuk kita tetap dalam pertandingan iman itu, syarat untuk kita mengakhiri pertandingan dengan baik dalam hidup ini, harus hidup dengan kekudusan. Sebab aku kudus, kamu juga kudus. Jadi harus hidup kudus, Bapak Ibu. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, bukankah Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatan, artinya sekali selamat tetap selamat? Betul, Tuhan Yesus hidup dan mati dan bangkit satu kali saja untuk kita. Betul, keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita, setiap manusia. Tuhan tidak menghendaki setiap kita binasa, tetapi respon kita harus benar, Bapak Ibu. Untuk tetap dalam keselamatannya kita harus tetap kudus. Alkitab mencatat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus hidup dalam ketakutan kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Untuk hidup takut akan Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup takut akan Tuhan itu, kita harus menjaga hidup ini kudus, hidup ini suci. Lalu apa dikatakan? Ayat yang ke-14 tadi, berusahalah hidup damai. Iya, damai sejahtera, Bapak Ibu. Nggak ada orang anak Tuhan hidupnya berantem mulu, ribut mulu, benci mulu. Nggak ada itu. Orang justru hidupnya itu penuh dengan damai, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, ya kan? Jadi kalau dia bilang anak Tuhan gitu ya, atau anak Allah gitu, tapi hidupnya berantem mulu, nggak miliki damai sejahtera, nggak suka damai, nah ini perlu tanda tanya. Dia anak siapa gitu? Gimana dia bisa dalam perlombaan yang diwajibkan itu kalau dia hidupnya tidak mendatangkan damai sejahtera? Ya, jadi kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu kita lihat wajahnya tuh enak bener Bapak Ibu ya. Kayaknya teduh kita melihat wajahnya. Coba kalau orangnya tidak memiliki damai sejahtera ya, kayaknya kusut gitu. Kita juga lihatnya juga nggak enak ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini, mohon maaf kalau saya salah berkata-kata. Benar nggak Bu Eni? Betul. Betul ya? Iya.
Kalau wajahnya kita ketawa, dia tetap merengut gitu ya. Cemberut gitu ya. Cemberut atau cembetut sih? Cemberut ya. Susah ya hati kita ini. Dia, saya ini salah apa gitu ya. Kok dia cemberut aja, kita ajak ngomong, kita baik-baik gitu ya. Tapi dia cemberut aja gitu. Nah ini. Oke, lalu selanjutnya ingat kasih karunia-Nya. Firman Tuhan katakan apa tadi? Ayat yang ke-15 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah ini kadang kita lupa nih Bapak Ibu ya. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu, orang baik itu belum tentu tahu budi. Orang baik belum tentu tahu budi. Tapi orang yang tahu budi pasti orang baik. Jadi orang yang baik belum tentu tahu budi. Ya dia bisa aja dia terbaik, tapi baiknya ada maunya, ada keinginannya. Tapi kalau orang tahu budi pasti orang baik. Kalau dia tahu budi, bagaimana dia ditolong oleh orang itu, bagaimana dia dibantu, di mana saat dia dalam titik rendahnya, dia membutuhkan bantuan orang itu lalu menolongnya. Tapi saat dia jaya, dia melupakan orang yang sudah menolongnya. Waduh Bapak Ibu, ini dalam bahasa Sanskertanya orang yang bokamsia gitu. Bahasa Sanskertanya bokamsia. Ngerti nggak? Bokamsia nih, orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu budi aja tahu dengan orang tuanya. Masa kita tidak tahu budi? Ya? Atau dengan kata lain begini Bapak Ibu. Sering saya katakan gitu ya. Orang yang ke gereja itu belum tentu benar gitu. Orang yang ke gereja belum tentu benar hidupnya. Tetapi orang yang tidak ke gereja, mohon maaf nih, sudah pasti tidak benar. Kemungkinan nih, kalau kata hilang, kalau saya hilangkan kata pastinya itu saya ganti dengan kemungkinan gitu, ya. Jadi orang ke gereja aja belum tentu benar. Tapi kalau orang tidak gereja, orang tidak beribadah kepada Tuhan, kemungkinan hidupnya tidak benar. Gitu. Lalu yang terakhir apa? Hidup menurut roh. Kalau ayat yang ke-16 tadi kita baca apa? Bu Eni boleh diulang Bu, baca ayat 16 Bu. Baik, saya lihat lagi. Ayat 16-nya berbunyi, janganlah ada orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Iya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan ya Pak ya. Jadi ya, hanya untuk betul. makanan doang. Jadi, ya terima kasih Bu Eni. Jadi Bapak Ibu, kita harus hidup menurut roh. Amin. Jangan hidup menurut hawa nafsu kita. Jangan hidup menurut kedagingan kita. Kita ini hidup berhutang menurut roh, bukan hidup berhutang menurut daging. Karena hidup menurut daging pasti binasa. Tapi kalau hidup menurut roh, maka kita akan sampai ke surga. Bukan hanya itu saja, kita dilayakkan, kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Hiduplah menurut roh, jangan seperti Esau dicontohkan di sini. Karena memiliki nafsu yang rendah. Dia memiliki nafsu yang rendah, hawa nafsu yang rendah. Dia mementingkan apa? Hidup dalam kedagingan. Dia mementingkan perutnya. Yang menjual hak kesulungannya demi apa? Sepiring makanan. Jadi menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, demi perutnya. Maka Bapak Ibu jangan kita binasa gara-gara perut. Jangan kita binasa gara-gara kita memuaskan keinginan daging kita. Hendaklah kita berjuang untuk hidup menurut roh. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam damai sejahtera Allah. Ingat kebaikannya, ingat kasih karunia-Nya, dan hidup menurut roh.
Ya Bapak Ibu, 4 hal ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita untuk kita masuk atau tetap dalam perlombaan yang diwajibkan itu, yaitu pertandingan iman. Menjaga iman kita sampai garis akhir hidup kita. Ini Bapak Ibu ada slide terakhir. Saya contohkan, ini pelari Tanzania Bapak Ibu ya. Ini John Stephen Akhwari, ini adalah pelari Tanzania. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Google ya, atau cari di Google, John Stephen Akhwari ini bukan atlet terkenal karena dia pemenang atau juara pertama dalam perlombaan maraton, kurang lebih 41 km. Ini dalam pertandingan apa? Dalam pertandingan lomba maraton. John Stephen Akhwari ini ikut dalam pertandingan lomba maraton yang diadakan pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Dia terkenal bukan karena dia juara pertama atau pemenang dalam lomba maraton itu, tetapi dia terkenal dan mendapat tepukan aplaus dari penonton pada saat itu adalah karena dia menyelesaikan garis finish. Dia mencapai garis akhir dalam lomba maraton pada Olimpiade tersebut. Kenapa? Sampai dia menjadi orang yang terakhir atau pelari yang terakhir. Tapi dia lakukan itu sampai garis akhir karena dia mengalami cedera Bapak Ibu. Cedera di lututnya. Cedera lututnya itu seharusnya membuat dia keluar dari perlombaan itu dalam lomba lari maraton itu, boleh dong, karena dia cedera pada kakinya. Pasti dia tidak akan sanggup. Tetapi keteguhannya, tapi karena hatinya yang tidak mau undur dari perlombaan itu, walaupun dengan cederanya dia tertati-tati sehingga dia menjadi orang yang terakhir mencapai garis finish dalam lomba lari maraton pada Olimpiade 1968 itu. Justru namanya menjadi nama pelari yang dikenal. Bahkan di negaranya dia menjadi pahlawan heroik, dibuatkan monumennya. Bapak Ibu sekasih, kiranya inspirasi dari John Stephen Akhwari ini menjadi inspirasi bagi kita. Di tengah-tengah beban, di tengah-tengah masalah mungkin sangat-sangat berat, jangan undur, jangan mundur, jangan kita keluar dari perlombaan atau pertandingan diwajibkan bagi kita. Seberat apapun, jangan itu mengganggu kita untuk mencapai garis finish dalam pertandingan iman kita seperti John Stephen Akhwari ini. Apapun cederanya yang di kakinya itu tidak menghambat dia, tidak membuat dia keluar dari pertandingan itu. Walaupun tertati-tati, bahkan dia menjadi orang yang terakhir dalam perlombaan itu. Tapi dia membawa keharuman negaranya. Saat ditanya kenapa dia mau melakukan itu dengan cedera pada kakinya, dia tetap ikut. Atau bukan dia ikut, tapi dia tetap bertahan dalam perlombaan itu sampai garis akhir. Dia katakan, negara saya mengutus saya bukan untuk saya menjadi pecundang. Negara mengutus saya, mengirim saya dalam perlombaan maraton itu bukan untuk pecundang, tetapi negara saya mengutus saya supaya saya menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Supaya saya menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Bapak Ibu, mari kita mengikuti apa yang John Stephen Akhwari lakukan. Jangan masalah beban mengganggu kita. Jangan ada beban yang ada pada kita itu mengganggu garis akhir kita sehingga kita tidak mencapainya.
Jangan ada beban yang mengganggu, menghambat, membuat kita undur, membuat kita keluar dari perlombaan yang diwajibkan itu. Apapun itu, maju terus. Percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita. Kalau kita tetap di dalam rencananya. Kalau kita tetap di dalam tracknya. Kalau kita tetap di dalam jalannya. Maju terus. Walaupun itu tertati-tati. Walaupun itu mungkin kita mengalami luka-luka, apapun itu. Dan juga kita harus menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Kita harus tetap percaya kepadanya. Yang pasti sanggup menolong kita. Dengan memusatkan pikiran, hati kita, segenap hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Fokus kita hanya pada Tuhan saja. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan mengakhiri perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan baik, sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Akhir kata Bapak Ibu, mari maju terus, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan itu, dan percayalah, Tuhan menyertai kita, Immanuel, sampai Dia menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jos. Wejangan hidup buat setiap kami ya, buat setiap kita anak-anak Tuhan. Saya sangat diberkati sekali Pak Jos. Saya juga percaya teman-teman yang di Zoom maupun yang live yang ikut siaran ini ataupun nanti, mereka akan menyetujui sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kewajiban. Baik, nanti kita teruskan percakapan ini. Saya minta kepada Ibu Aling untuk menampilkan program kita besok, pengumuman sekalian, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara channel Sema Adonai seminggu depan. Dimulai dari besok Sabtu 17 Februari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah Gamomona. Nah ini perlu kita ketahui ya, ini mengenai kelainan dari jiwa ini, gamomonia ini apa ya Bapak Ibu. Jadi besok tetap stay bersama kami untuk mengikuti pelajaran ini. Dan yang menjadi narasumbernya itu adalah Pak Pendeta DRD Didi Kurniawan MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Lalu kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini temanya adalah deklarasi 10 perintah di Gunung Sinai. Nah, ini mengenai pelajaran sejarah penebusan ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Harnot Siregar MDiv, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, nah ini mengenai pemberitahuan tentang channel kami yang baru ya Bapak Ibu. Jadi channel kami yang dahulu sudah mengganti nama dengan channel Cahaya Firman. Jadi tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, yaitu channel Cahaya Firman. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai itu diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi kami, lalu untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami, Pak Daniel, yang diadakan 1 kali dalam seminggu, dan juga untuk ibadah online kami, semua hanya Bapak Ibu dapat lihat di channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, harap mensubscribe-nya. Dan juga bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara Sema Adonai, demikian juga kepada yang lain. Dan membantu channel kami untuk semakin lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Makasih untuk Alingnya. Wow, Zoom kita penuh nih sekarang nih. Full of
ininya, saya berharap mereka mengikuti. Pak Jos, saya teringat nih Pak Jos, saya kalau perhatikan orang-orang yang ikut perlombaan, ya perlombaan apalah, berenang, ya. Kalau umpamanya lari sih mungkin ada poket-poket tersendiri-sendiri yang bisa nyimpen kunci. Karena saya juga kalau jalan pagi itu saya nggak bawa apa-apa, tapi di saku celana saya itu ada satu tempat bisa saya selipkan kunci rumah saya ya. HP mungkin dikasih di apa namanya di tangan gitu. Tetapi pada umumnya memang betul yang yang Pak Jos katakan tadi itu. Untuk perlombaan yang diwajibkan itu tidak boleh membawa beban. Kita harus tanggalkan beban. Jadi ini inspirasinya luar biasa banget menurut Henny. Memang betul di dalam setiap perlombaan yang olahragawan itu ya, kita tuh nggak bawa beban. Kalau bawa beban kan kita repot jadinya. Benar nggak Pak Jos? Iya, benar. Ya, saya sangat berterima kasih juga mengenai ketekunan yang tadi Pak Jos sampaikan itu ya. Itu juga saya melihat, saya pernah memperhatikan ada beberapa yang saya tahu mereka mau ikut kompetisi ya. Mereka itu nggak bisa namanya latihan asal-asalan. Mereka sudah diterapkan latihannya tuh udah ada waktu, ada timingnya harus mereka lakukan. Padahal itu belum bertanding loh, masih persiapan. Mereka udah latihan, udah tekun. Nah, banyak ini anak-anak Tuhan tuh kok lengah ya. Mereka itu tidak memperdulikan tentang kehidupannya yang akan datang, karena seperti Pak Jos tadi katakan, semua kita punya tujuan dong. Semua kita pasti mau masuk surga, iya, amin. Saya juga mau, nggak mau ketinggalan, betul-betul nggak mau ketinggalan. Soal dunia ini nggak bagus ya, maksudnya kita tahu yang tinggal di dunia ini, waduh, udah deh, digoreng-goreng nanti di api ya, dibakar di sana. Jadi kita nggak mau. Nah, Pak Jos, mengenai ketekunan, anak-anak Tuhan punya alasan ya, Pak Jos ya. Mereka asal sudah beriman. Mereka tekun menurut mereka sudah pagi, sebelum makan doa, sebelum tidur doa, terus mereka berbuat baik. Nah, ini pengertian-pengertian ini Pak Jos bagi anak-anak Tuhan, tekun, mereka merasa sudah tekun. Tapi tanda tekunnya itu loh Pak Jos yang bagaimana menurut Pak Jos? Iya, betul Bu Heni. Jangankan mereka ya, kita juga ya. Kadang kita ini ibarat apa ya? Ada perkataan angat-angat teh ayam gitu ya. Angat-angat teh ayam gitu. Suam-suam kuku gitu ya. Wah, kalau lagi awal-awal tuh, waduh, semangatnya itu membara gitu ya. 45 gitu ya. Waduh, apapun yang terjadi gitu ya. Nah, seperti kita juga orang Kristen kan kita mengalami kasih mula-mula, betul nggak? Wah, kalau kasih mula-mula itu, wah hujan, jangankan hujan gerimis, hujan gede aja, kita tetap pergi gitu, kita tetap melayani gitu ya. Apapun itu gitu. Nah, sekarang masih nggak kita memiliki hal itu, kasih mula-mula itu? Itu juga berbicara ketekunan loh. Jangan kasih mula-mula itu saat kita baru mengenal Tuhan, kita semangat gitu, tekun mencari Tuhan. Lalu sekarang mungkin kita sudah lama di dalam Tuhan, kita menjadi orang Kristen gitu ya, sudah lama, belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Atau juga mungkin kita orang yang aktif dan pelayanan ya. Tapi kalau kita menghadapi satu masalah, problema hidup, apakah kita masih tetap tekun? Di sini tekun tadi saya sampaikan kita harus tabah, memiliki keteguhan, daya tahan yang kuat, daya tahan yang ekstra dalam menghadapi kehidupan ini, apapun itu masalahnya. Ya kan, jangan sampai kita hanya hangat-hangat ayam gitu. Semangatnya suam-suam kuku. Ya kan?
semuanya itu pasti akan dimuntahkan. Tidak berkenan pada Tuhan. Jadi kita mau tidak mau, siapapun kita, jangan melihat diri kita ini sudah aktif dalam pelayanan, diri kita ini sudah dipakai oleh Tuhan sekian lama, belasan tahun. Tapi kalau saat kita menghadapi beban, masalah, pergumulan, penderitaan yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, masih nggak kita tekun itu? Masih nggak kita tekun mencari Tuhan? Masih nggak kita tidak menyimpang dari tujuan dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Masihkah kita tetap di dalam kesalehan? Kesalehan ini bisa juga menunjuk kepada kebenaran yang kita peragakan itu. Hidup memperagakan firman Tuhan, hidup mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Sekalipun kita di dalam penderitaan, pencobaan yang begitu berat. Tapi saya percaya pencobaan-pencobaan kita tidak akan melampaui kekuatan kita, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar setiap kita. Jadi betul sekali Bu Heni, mari kita harus tekun terus. Bagaimana kita harus tekun terus? Supaya kita tekun itu bagaimana? Itu yang penting. Adalah kita tetap fokus kepada Tuhan. Memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah-masalah kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca di Kolose 3, Bu Heni kalau boleh dibacakan Kolose 3 ayat yang ke-1. Sebentar saya cari Kolose 3 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Ayat yang kedua, Bu. Ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Nah, itu menghendaki supaya kita memfokuskan hidup ini kepada Tuhan, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, tidak kepada perkara-perkara di bumi ini, perkara-perkara jasmani. Tekun itu artinya kita tetap memfokuskan kepada Tuhan saja dan tidak memfokuskan kepada dunia ini yang akan membuat kita binasa. Demikian Bu Heni. Wow, Pak. Apakah ini karena banyak benang putih, Pak? Makanya orang nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Ya, bisa Bu, bisa demikian Bu. Bisa seperti demikian. Jalur perjalanan Pak, kan kalau macet ya Pak ya. Iya. Macet itu kan nggak enak jalannya nggak. Iya, betul. Jadi saya lihat juga dalam setiap kehidupan manusia ini banyak sekali benang kusut yang harus dilepaskan satu-satu, dibenarkan satu-satu, ditarik ulur lagi supaya cereng jalannya mantap ya. Nah, ayo teman-teman, semua udah pada dengar ya tadi pengajaran ini. Semua kita sebagai anak-anak Tuhan itu wajib. Tidak ada yang tidak wajib. Jadi kalau ada yang berkata, gua nggak mau ikut perlombaan. Nah, gimana tuh Pak? Ada yang ngomong, gua nggak mau ikut perlombaan, kalian aja deh yang ikut perlombaan gitu. Ya, kalau dia berpikiran seperti itu, dia berarti tidak memposisikan dirinya sebagai orang Kristen atau orang percaya. Walaupun dia sudah dibaptis, tetapi kalau dia tidak masuk dalam perlombaan yang diwajibkan ini, yaitu perlombaan pertandingan iman, loh bagaimana dia membuktikan dia orang percaya? Bagaimana dia membuktikan bahwa dia layak disebut anak-anak Allah? Lewat kehidupannya dalam pertandingan imannya, menjaga imannya. Apapun itu yang terjadi, dia tetap menjaga imannya. Dan itu dibuktikan lewat kehidupan kita. Kehidupannya gitu. Kalau dia tidak mau masuk, ya dia akan Dia akan tidak dikenal oleh Tuhan. Dia tidak dikenal oleh Tuhan. Maka Matius 7:21 kan katakan apa? Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Kita tidak bisa disebut orang percaya, kita tidak bisa disebut orang Kristen yang benar kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Kita hanya mengaku-ngaku saja, tapi kita tidak diakui oleh Tuhan sebagai anak-anak. Itu Bu Heni. Ya, makasih Pak Jos. Itu tadi yang Ibrani yang 12 ya Pak Jos, ayat 14 sampai 16 itu yang 4 poin tadi yang jabarkan mengenai kekudusan dan sejahtera ya, dan ingat kasih karunia-Nya Tuhan ya, kita hidup menurut roh. Yang saya garis bawahi kedua poin yang paling utama buat saya, ya saya nggak tahu dari Bapak Ibu ya, pasti ada. Buat saya pertama adalah kekudusan. Sebab Allah itu adalah kudus, kekudusannya. Jadi waktu kita ikut perlomba tadi kata Pak Jos, kita harus menanggalkan dosa. Jadi jangan kita kompromi dengan harus tanggalkan. Dan kedua, kita harus hidup menurut roh. Jadi kita harus dipimpin oleh roh. Roh mana? Yaitu roh Tuhan ya. Jadi kita harus tetap, yang luar biasanya kalau kita berhasil, kita akan menang ya. Itu ya Pak Jos ya. Kalau kita berhasil ya kita hidup perlombaan. Tadi saya inspirasi yang mengenai pelari itu, wow, luar Jos, dengan eksiden kecelakaan yang dia capai waktu dalam perjalanan larinya, dia terluka lututnya ya, tetapi dia punya kewajiban untuk sampai. Jadi bukan menang atau kalah, tetapi dia harus sampai ke tujuannya. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Kaki masih kuat ya, tubuh masih sehat. Nah, terus kita mau nggak ambil komitmen sekarang? Kita berlomba yang harus. Jadi perlombaan itu jangan satu hari doang ya Pak Jos ya. Hari ini mau, ntar besok lupa. Nggak ikut lomba lagi. Besok-besok nggak ikut lomba lagi. Nah, itu jangan sampai kejadian demikian. Saya senang loh Pak Jos, hari ini materi ini Pak Jos bawa ini. Begitu saya tanya, Pak Jos kasih saya tema ini, wow ini mantap ini, saya bilang gitu. Memang anak-anak Tuhan mungkin ada beberapa ya, maaf kata, mungkin Bapak Ibu mungkin ada berkata begini, temanya ini lagi, gue sudah tahu. Kan karena Anda sudah tahu, kapan Anda mau komitmen? Kapan Anda mau ambil keputusan? Kapan Anda mau setia di dalam perlombaan? Jadi kalau buat saya Pak Jos, besok Pak Jos mau ngomong lagi masalah ini, terbuka kuping saya Pak. Terbuka kuping saya karena saya paling suka ini. Makanya saya ikut, selain di Sema Adonai ini ada ajaran mengenai renungan pagi, saya juga ikut VMP. Itu di mana, kenapa saya alasannya untuk ikut itu? Supaya iman saya itu, kerohanian saya itu terus ada di dalam jalurnya. Tadi Pak Jos katakan kan, fokus kepada jalannya Tuhan. Bisa meleng kan Pak? Arahnya umpamanya gini Pak, naik mobil. Kita lagi bawa mobil, kita lagi lihat jalan ke depan, tiba-tiba tuh ada pemandangan yang bikin kita melihat sesuatu yang ini, akhirnya bisa tabrak kan, bisa nabrak. Pernah nggak Pak Jos? Pak Jos kan bawa mobil di Jakarta ya. Benar Bu. Loh, saya ini kejadian beberapa minggu yang lalu ya. Gara-gara saya melihat ya, sorry kadang lihat handphone itu, loh saya nabrak motor Bu. Iya, aduh. Tapi nggak apa-apa gitu, cuman sedikit lecet aja. Tapi nggak apa-apa, motornya juga nggak apa-apa gitu. Cuman karena sedikit meleng. Nah begitu juga kita, kalau kita melenceng sedikit aja, itu bisa kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya misalnya ini amit-amit gitu ya.
kita lagi meleng, atau kita tidak fokus dari Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Sedih nggak itu? Sedihnya tidak terampunkan gitu. Karena tidak ada penyesalan lagi, karena tidak ada pertobatan lagi kalau kita sudah selesai hidup ini, ya kan? Makanya kita diminta berjaga-jaga, waspada, menjaga hidup dan menjaga iman kita senantiasa, jangan meleng. Kalau meleng sedikit akan terjadi sesuatu dan akibatnya fatal. Demikian Bu Eni. Makasih Pak. Iya, makasih Pak Jos. Ayo teman-teman yang baik yang ada di Zoom maupun yang ada di streaming ataupun nanti yang mendengarkan siaran ini ulang ya. Saya mengajak, ayo, sudah waktunya buat kita. Kita tahu bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Kita punya waktu hanya sementara di dunia ini. Ayo kita berlomba-lomba. Ayo kita masuk ya di dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Karena kita anak kesayangan Tuhan, makanya kita diwajibkan untuk berlomba supaya otot kerohanian kita itu kuat. Jadi kita nggak lemah ya Bapak Ibu. Karena berhubung Pak Jos harus bangun jam 3 pagi besok untuk ikut doa pagi. Jadi Bapak Ibu, saya pikir Ibu pasti sudah menyimak pengajaran, memahaminya, dan tolong di-sharekan YouTube ini kepada teman-temannya supaya mereka juga mendapat yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon karena YouTube kami YouTube yang baru, Cahaya Firman, bantu di-subscribe. Jadi YouTube kami juga, kenapa? Karena renungan pagi dan ibadah online serta renungan Pak Gembala kami tidak disiarkan di channel lain, hanya di channel Cahaya Firman. Bu, tolong bantu share ya, karena saya melihat saya ada kenaikan, tapi kok anak-anak Tuhan saya pikir, loh ini nggak membangun ya, maksudnya nggak membantu pelayanan pengabaran Injil. Jadi Bapak Ibu dengan memberikan support itu satu dorongan kepada kami, memberikan kami semangat untuk terus berkarya di dalam pelayanan Sema Adonai ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan dari Pak Jos statement closingnya ya terakhir. Sebelum itu, dan nanti Pak Jos akan memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Pak Jos. Ya, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup ini sudah kompleks. Hidup kita sudah penuh dengan kompleks, artinya kita sudah memiliki kerumitan-kerumitan gitu ya, kesulitan-kesulitan, kesukaran. Bisa itu merujuk kepada beban, persoalan kehidupan kita. Bisa juga itu merujuk kepada dosa atau kejahatan yang kita lakukan. Dan juga itu bisa merujuk kepada kekudusan yang ingin kita perjuangkan. Karena kekudusan itu pasti tidak mudah. Kompleks, rumit juga Bapak Ibu. Tidak gampang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci itu tidak benar. Tapi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, miliki kompleksitas yang merujuk kepada kekudusan. Walaupun itu memiliki kerumitan yang mungkin sukar, sulit, membuat kita susah. Tapi percayalah, dengan kita memiliki kompleksitas untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, percayalah Bapak Ibu, dengan memfokuskan hidup ini, dengan mata kita memandang kepada Tuhan, memusatkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, kita dapat menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita dilayakkan, bukan hanya kita masuk surga saja, tapi lebih daripada itu, kita menjadi mempelai Kristus. Luar biasa Bapak Ibu.
luar biasa kehidupan kita. Kita diproyeksikan menjadi mempelai. Sungguh suatu kesukaan, sungguh suatu kesenangan yang tidak dapat kita ungkapkan, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kegembiraan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita dapat gambarkan, tidak dapat kita lukiskan. Miliki, kita berjuang hidup dalam kompleksitas yang benar, yaitu untuk berjuang dalam hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Miliki damai sejahteranya, sehingga kita dapat mengimpartasikan damai sejahtera itu, sehingga orang melihat ada damai dalam hidup kita. Ingat, semua ini karena kebaikannya. Ingat, hidup kita semua karena kasih karunia-Nya, anugerahnya. Tidak ada yang hebat yang terpuji. Jangan lupa budi. Jangan sampai kita tidak tahu etika. Ingat, orang yang tidak tahu budi, orang yang tidak tahu berterima kasih. Ingat, kita 10 orang kusta, 9 yang tidak balik, tapi 1 orang yang balik. Tuhan katakan, imanmu menyelamatkan. Lalu yang terakhir, kita mau hidup menurut Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita kalau melakukan itu, kita tetap di dalam track perlombaan yang diwajibkan itu. Kita tetap menjaga iman kita sampai kita menutup mata di bumi ini. Dan percayalah, saat kita menutup mata di bumi ini, kita akan buka mata melihat kita diakuinya sebagai mempelainya, mempelai Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu, kiranya sharing kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, baik kami yang ikut dalam Zoom ini atau kami yang menyaksikan atau mengikuti di YouTube yang ada di Cahaya Firman dan sebagainya. Berkati Tuhan, channel YouTube Cahaya Firman ini menjadi berkat, menjadi alat di tangan-Mu. Pakai anak-anak-Mu, para pelayan-Mu Tuhan, dari Bu Eni, Bu Aling, dan nama-nama lain yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan. Engkau pasti memberkati mereka, karena hamba percaya jerih lelah mereka di dalam melayani Engkau tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan itu. Dan setiap kami Tuhan yang juga aktif, rajin mengikuti kebenaran firman Tuhan di channel-channel yang Tuhan sudah sediakan bagi umat-umat, Engkau berkati Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami Tuhan, percaya Tuhan hadir, Tuhan sanggup menolong kami. Kami percaya Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Asal kami tetap memiliki hubungan yang intim, tetap kami memiliki koneksi dengan Tuhan, tetap kami menjaga hidup kami dengan benar. Kami percaya kami tetap dalam kasih setiamu, perlindunganmu sempurna dan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah malam ini, dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripadamu. Mari, kekasih-kasih Tuhan, saleh-saleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih dari Sang Gembala Agung kita, Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai malam ini, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jos atas pengajarannya yang sangat luar biasa. Terima kasih, sama-sama. Ya, doa saya agar Pak Jos selalu diberkati Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Pak Jos mengajar di onsite di STT, juga di online class, biar juga Tuhan memberkati Pak Jos senantiasa. Pak Jos, nanti kami mengharapkan Pak Jos juga menyediakan waktu lagi untuk acara kedepannya agar bisa mengajarkan di Zoom Sema Adonai.
Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami Jum Sema Adonai mengundurkan diri. Tapi bagi teman-teman yang ada di Jum, tetap stay ya, kita ngobrol santai setelah acara berikut. Tuhan Yesus memberkati.